ketika mereka setting premi, itu hanya menghitung secara aktuaria, menghitung paling forecastingnya sekitar 3-5 tahun ke depan. Gue pengen tahu sebetulnya, dan ini biar jadi pengetahuan buat masyarakat, biar dapat suatu gambaran yang clear. Sebetulnya, apa yang paling menyebabkan sebuah klaim itu tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi? Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam buat kalian para penonton dari podcast ini, podcast Descartes Value. Dan kali ini kita akan bahas soal asuransi, ya. Soal asuransi. Jadi asuransi juga adalah salah satu bisnis yang menurut gua sangat-sangat menarik ya. Warren Buffett sendiri memiliki perusahaan asuransi yang membuat dia kaya sampai sekarang gitu. Karena perusahaan asuransi yang dia beli, yaitu salah satunya adalah Geico. Nah, kita akan bahas dari sisi konsumen ya. Kenapa sih asuransi ini setiap tahun naik mulu? Gue sebagai orang yang bayar asuransi ini juga kadang-kadang bertanya-tanya, ini kenapa bisa naik terus-terusan? Nah, tapi agar penjelasannya itu komprehensif dan dari sudut yang tidak bias, maka kita akan bersama salah satu orang asuransi juga, yaitu Mr. Christopher. Halo. Christopher ini adalah salah satu teman lama gue. Kita sudah kenal cukup lama dan sering diskusi juga soal dunia investasi maupun asuransi, ya kan? Nah, Christo, Yes. kita akan langsung bahas saja ya soal asuransi ya. Siap. Oke. Mari. Pertanyaan yang sangat-sangat ditanyakan oleh orang-orang yang memiliki asuransi. Kenapa asuransi terus-terusan naik? Itu dulu deh. Iya. Ini konteksnya berarti asuransi kesehatan ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa asuransi kesehatan preminya terus naik? Oke. Ini memang jadi momok sih, karena setiap hari ada aja orang berkeluh kesah terkait hal ini. Salah satu penyebab utamanya karena asuransi kesehatan itu kan lawannya adalah biaya medis. Oke. Nah, biaya medis sendiri kalau kita ke rumah sakit tiap tahun pasti naik. Tiap tahun ya. Tiap tahun pasti naik. Kalau iseng-iseng mampir ke rumah sakit pas awal-awal tahun, biasanya di range Januari sampai Maret. Kalau nggak, harga kamarnya aja pasti berubah. Dari Januari sampai Maret. Di range itu tiap tahun itu harganya pasti naik. Ini ngomongin kamarnya doang ya. Kamarnya doang. Dari yang kamarnya katakanlah satu kamar isinya 6 bed sampai satu kamar yang private room yang benar-benar private room paling murah sampai private room yang super VIP. Jadi kalau misalnya buat PR orang-orang yang nonton di sini ya, sekalian tuh lihat tuh kalau pernah ada yang sakit di bulan-bulan tersebut, lihat harga kamarnya Januari sampai Maret itu beneran naik atau enggak. Di compare ke tahun sebelumnya. Di compare ke tahun sebelumnya. Jadi year on year ya. Oke, terus. Dan kita juga tahu medis di negara kita itu ditentukan juga sama regulasi pemerintah. Oke. Harga alat, sewa alat, perizinan dan macam-macam. Ini belum ngomongin bisnisnya ya. Ini baru ngomongin regulasi. Oh, jadi harga-harga terkait sama alat-alat itu sudah ada peraturan yang mengatur harganya ya? Betul. Oke. Terus? Nah, itu belum ngomongin bisnisnya. Karena kita tahu beberapa rumah sakit juga ada yang TBK kan. Nah, ketika udah masuk TBK, berarti bisnisnya harus menghasilkan profit. Di luar lagi ada juga elemen dokter. Kayak tenaga kesehatan dalam hal ini spesialnya adalah dokter. Tiap dokter pricingnya bisa beda-beda. Let's say di lapangan tuh ada dokter yang benar-benar khusus. Dokter ini bahkan saking khususnya nih ya, saking dia expertnya, sama-sama katakanlah dokter spesialis penyakit dalam. Pricingnya tuh bisa beda. Nah, jadi ini juga mempengaruhi klaim. Nah, ketika rasio premi itu dihadapkan dengan rasio klaim, asuransi juga perusahaan yang cari untung. Bukan perusahaan sosial kan, bukan perusahaan jasa yang udah cuma-cuma gitu. Pasti juga nyari profit. Nah, ujung-ujungnya
si preminya yang disetting oleh aktuari si asuransi itu palingan, ini rahasia dapur perusahaan asuransi, rata-rata ketika mereka setting premi itu hanya menghitung secara aktuaria, menghitung paling forecastingnya sekitar 3-5 tahun ke depan. Dalam kondisi market normal. Tidak ada pandemi, tidak ada surcharge yang ekstra banget di dalam dunia medisnya. Ya udah, tidak ada penyakit baru. Karena penyakit baru pasti akan menghasilkan, penyakit lama pun juga tetap akan ada penelitian kan, apalagi penyakit baru. Ujung-ujungnya biaya itu kemana? Harus dibayar oleh siapa? Masyarakat. Seperti itu. Jadi dari sisi perusahaan asuransi mereka itu, ini gue coba bikin konklusi sementara ya, bahwa ya kita nggak akan menyebut brand manapun ya, tidak akan menyebut itu, cuman diperkirakan perusahaan asuransi itu memforecasting sekitar 3-5 tahun ke depan saja gitu kan. Jadi ketika dalam periode tersebut ternyata muncul penyakit-penyakit baru atau pandemi seperti yang terjadi pada tahun 2020, maka akan membuat pembengkakan biaya klaim asuransi. Betul ya? Betul. Sehingga secara otomatis pendanaan yang dihimpun oleh perusahaan asuransi itu makin menipis karena harus menutupi biaya-biaya yang unpredictable tadi gitu ya. Oke, jadi gua sudah mulai agak mendapat gambaran besarnya. Karena kalau misalnya perusahaan asuransi juga menghitung variabel yang di luar tersebut, tiba-tiba misalnya menghitung pandemi secara terus-menerus, berarti kan bengkak juga preminya jadinya kan gitu kan ya. Oke, sehingga situasi yang normal terus tiba-tiba ada pandemi itu yang menyebabkan ada kenaikan karena harus menutupi positioning tadi gitu ya. Di luar inflasi medis juga. Di luar inflasi medis. Oke. Nah ini Kristo, ini kan ada data nih yang disampaikan ya kan. Ini kita bisa melihat ternyata inflasi medis di Indonesia itu memang meningkat ya, sekitar 12% gitu ya, ada di sini 12%. Ya makanya kemarin gue inget tuh pas bayar asuransi gue tahun lalu. Kalau untuk servisnya gue oke kok, gue nggak ada masalah dengan hal tersebut. Tapi memang seperti yang lu bilang tadi bahwa kenaikan asuransi itu tidak bisa dihindari, dan kenaikannya kemarin yang gue rasain mungkin 15% ke atas gitu, 15% ke atas. Nah setelah melihat data ini, oh ya ternyata memang ada inflasi medis plus hal-hal yang di luar skenario tadi yang membuat premi asuransi itu naik. Betul. Gitu ya. Dimana yang akan menanggung untuk kenaikan inflasi medis ini ya masyarakat yang membeli asuransi gitu ya. Betul. Oke. Nah, ini teman-teman, ini ada data juga, tapi ini juga dirahasiakan ya, salah satu perusahaan asuransi yang dalam per bulannya itu mendapat klaim itu sekitar 100 miliar rupiah, Betul. 106 miliar rupiah, dan sudah terbayarkan itu sekitar 104 miliar rupiah. Betul. Ya. Nah, jadi bisa dibilang sebetulnya sebagian besar klaim di perusahaan asuransi ini sudah terbayarkan. Betul. Betul ya. Pertanyaan dari gue adalah gini, Kristo. Ini mungkin perusahaan yang bagus ya, karena dia sudah hampir membayarkan semuanya. Ya, tetapi jarang juga kita melihat bahwa perusahaan asuransi itu ternyata tidak bisa atau tidak membayarkan klaim yang diajukan oleh nasabah. Betul. Ya, entah itu persoalannya di administrasi ataupun di mana, itu yang kita belum tahu. Tapi dari sisi teman-teman dari agen asuransi, gue pengen tahu sebetulnya. Dan ini biar jadi pengetahuan buat masyarakat, biar dapat suatu gambaran yang clear. Sebetulnya apa yang paling menyebabkan sebuah klaim itu tidak bisa diterima oleh perusahaan asuransi? Oke, ini variabelnya cukup banyak sebetulnya. Oke, jadi ya nggak apa-apa, kita coba elaborate ya. Ya. For the record tadi Kak Kanda, ini adalah data klaim terbayar di satu perusahaan asuransi yang cukup top lah di Indonesia. Ini adalah rata-rata klaim dari awal tahun sampai sekarang. Oke. Meanwhile, premi yang mereka terima dari awal tahun sampai sekarang, ingat ya, ini adalah rata-rata per bulan. Rata-rata per bulan, oke. Berarti kalau kita
sekarang bulan kelima, berarti ini kali 5. Yes. Ya, bisa lebih. Nah, rata-rata klaim selama 5 bulan. Premi yang mereka terima nggak nyampe segini dari awal tahun sampai sekarang. Jadi nggak nyampe 1 bulannya. Oke, jadi uang yang masuk ke perusahaan asuransi tersebut lebih sedikit daripada uang yang harus mereka keluarkan. Betul. Okay. Nah, otomatis ketika mereka menerima dokumen klaim, mereka memang punya SOP untuk mengakses apakah dokumen klaim ini tuh layak dibayar atau enggak. Okay. Itu memang pasti akan ada pagernya. Jadi kalau masyarakat suka bilang asuransi nipu, ntar kita mau klaim susah. Belasan tahun gue di industri ini, sejauh ini klaim lancar. Selama 1 sesuai ketentuan. Dokumen lengkap. Oke. Nah, yang bikin klaim itu nggak terbayar, rata-rata tuh biasanya cuma gara-gara nggak sesuai ketentuan. Dan kita tahu sendiri, ketentuannya siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca ketentuannya? Yang tahu mungkin agent. For the record, agent juga nggak semua belajarin. Nggak semua sedetil itu. Lagian ketentuan panjang bener sih. Iya, karena mereka bahasa kontrak ya. Bahasa kontrak harus detail sih. Harus detail. Cuma agent pun, jujur kata, agent juga seringkali ketika jalan di lapangan, beraktivitas di lapangan, kerjanya kayak gimana sih? Kata leader saya, kata yang ngerekrut saya, kata trainer, semuanya jadi kata orang. Berapa banyak yang mereka mengelaborate isi perjanjian polis dan men-challenge ini artinya apa ya? Ini artinya apa? Itu bisa dihitung. Jarang. Berapa banyak yang didiskusikan dalam sebuah pertemuan para agen tentang polisnya sendiri, tentang ketentuannya. Kalau teman-teman lihat di sosial media, kalau agen asuransi lagi posting, tahu sendiri kan, postingannya tentang apa gitu. Ya tentang berdoa bersama. Tapi di mana gitu. Nah iya. Jadi mengakibatkan ketika itu diturunkan ke masyarakat, masyarakat cuma tahu kata agent saya ini bisa diklaim. Padahal ketika itu di-challenge dengan ketentuan polis, belum tentu. Hal-hal seperti masa tunggu, di polis asuransi kesehatan brand manapun pasti ada yang namanya masa tunggu. Uang BPJS saja ada. Sebelum kita jauh, masa tunggu itu gimana, Christo? Biar teman-teman di sini tahu. Jadi masa tunggu adalah satu masa di mana klaim itu nggak bakal dibayarkan. Umumnya ada 3 jenis. Umumnya 3 jenis. Jenis yang pertama, masa tunggu yang pertama adalah 1 bulan pertama sejak polis aktif, klaim apapun nggak akan dibayar kecuali karena kecelakaan. Jadi misalnya you sebagai agen, gue masyarakat, gue beli asuransi dari you, terus selama 1 bulan ke depan habis beli itu tidak bisa diklaim kecuali kecelakaan. Betul. Terus yang kedua? Masa tunggu yang kedua, kalau dalam 3 bulan pertama atau kalau dalam wording polis biasanya 90 hari kalender, terdiagnosa cancer, selamanya cancer itu nggak akan di-cover. Jadi ini masa tunggu juga nih kedua. Nah, masa tunggu yang ketiga, ini yang seringkali juga jadi orang kelewatan. Kenapa? Masa tunggu yang ketiga itu dalam 1 tahun pertama, atau beberapa perusahaan mungkin ada ketentuan yang zaman dulu ada yang 10 bulan pertama. So either 10 bulan atau 12 bulan pertama ada 20 jenis kondisi penyakit yang nggak akan dibayarkan juga. Ini macam-macam penyakitnya. Cuma isinya sama. Jadi perusahaan A, B, C, D, E 20 jenis penyakit itu sama. Practically itu adalah penyakit yang sebenarnya orang nih mungkin udah pupuk dalam badannya. Cuma mungkin belum sadar. Salah satunya contoh misalkan orang yang ngalamin katarak. Mungkin dia nggak tahu itu katarak. Sampai dia benar-benar terganggu ke dokter, terdiagnosa. Tapi katarak. Atau mungkin ada juga orang yang ngalamin saraf kejepit. Mungkin ada orang-orang tuh yang sakit dibawa aja gitu aktivitas kan. Tetap beraktivitas, tetap seperti biasa. Ternyata itu diagnosanya adalah katakan saraf kejepit contohnya. Itu dalam 12 bulan pertama kalau dia terdiagnosa, maka di 12 bulan itu nggak akan di-cover apapun alasannya. Jadi kita juga sebagai masyarakat harus tahu gitu ya soal masa tunggu ini untuk dilihat pas awal beli sih terutama ya biar ngeh gitu kan. Nah, makanya ini sebuah message yang penting juga buat teman-teman ketika mau beli asuransi untuk melihat apa saja sebetulnya yang tidak tercover.
Betul. Ya kan? Karena lebih penting untuk kita tahu mana aja yang tidak bisa di cover, sehingga ekspektasi kita bisa terjaga, ya, terpenuhi gitu ya. Nah, ini juga beberapa data yang bisa teman-teman lihat bahwa ini yang tidak diterima ya. Kristen Ini ya. ditolak. Ini bisa tolong dijelaskan gitu, maksudnya apa nih? Non-disclose, OP without IP atau seperti apa itu? Tidak sesuai ketentuan manfaat itu ada 384 case. Ini artinya jadi gini, misalkan kita buka polis asuransi atau Ini dalam satu perusahaan yang dirahasiakan ya ini ya? Ya, ini dalam satu perusahaan. Ini brand yang berbeda dengan yang data sebelumnya. Oke. Intinya gini, tidak sesuai ketentuan manfaat. Contoh, dalam setiap polis asuransi kesehatan itu ada pasal yang namanya pengecualian. Masa tunggu ada di dalam bagian pengecualian tadi. Oh ya. Oke. Tidak sesuai ketentuan manfaat, salah satunya apa? Misalkan melanggar hukum. Oke. Jadi nggak bisa tuh seorang penjahat beli asuransi pas dia kecelakaan ketika melakukan kejahatan, udah nggak pasti. Dia lagi maling, dikejar-kejar, digebukin masa, bonyok dia ke rumah sakit. Nggak akan di-cover. Nggak akan di-cover kalau ketahuan. Tapi kalau korupsi gimana? Nah, kalau nggak ketahuan. Oke, kalau nggak ketahuan. Itu pertanyaan susah itu. Nggak berani ngomong juga gue. Salah satu tidak sesuai ketentuan manfaat yang pernah kejadian cukup ngeheboh di Indonesia lah ya. Itu ada satu, kalau teman-teman ingat ada public figure, artis punya anak yang anaknya dulu nyetir mobil di bawah umur legal, di bawah 17 tahun. Berarti belum punya SIM dong. Yes. Oke, dia jago nih nyetir mobil bisa, memang practically bisa. Cuma secara legal dia belum bisa, belum boleh. Dia melanggar hukum, kecelakaan, dan dia menabrak orang. Mungkin tahu lah ya. Gua tahu. Tapi kita nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama. Teman-teman juga tahu lah. Nah, public figure ini memviralkan kasus ini kan, bahwa asuransi yang dia punya untuk anaknya tidak mau membayarkan operasi anaknya. Yes. Ya itu mau dihantam viralitas gimana pun, asuransi punya klausul ini, tidak sesuai ketentuan manfaat nih. Ya secara aturan udah dilanggar soalnya. Melanggar hukum. Jadi, nah ini kalau di lapangan seringkali juga ada orang bilang gini, saya punya polis asuransi kesehatan, saya nyetir motor, saya SIM-nya mati. Oke. Yes. Lengkap nih atribut, SIM-nya mati. Yes. Itu melanggar hukum nggak? Melanggar hukum. Nah kalau itu sampai ketahuan pada saat submit claim, SIM-nya lagi mati, ditolak. Nyetir motor, nggak pakai helm, ngelanggar hukum, kenapa-napa, ketahuan tuh sama asuransi pada saat klaim, ditolak. Ngelanggar lampu merah, contoh lagi nih, nggak sesuai ketentuan manfaat, ya sama. Gitu. Itu yang pertama ya, tidak sesuai ketentuan manfaat. Nah kalau non-disclose, ini juga sering kejadian, tapi nggak bisa dipungkiri ini juga gara-gara kelakuan oknum agen ya. Ini gimana sih maksudnya contohnya? Non-disclose tuh artinya gini, pada saat pengajuan asuransi, nggak jujur. Jadi maksudnya ketentuan-ketentuan yang ada dalam polis asuransi itu tidak disampaikan secara detail ketika orang mau daftar asuransi. Bukan. Terus gimana? Nah, non-disclose itu artinya gini. Ini orang udah jelas-jelas punya penyakit, contoh diabetes. Ya. Diabetes itu penyakit yang kita tahu lah, makin muda sekarang orang juga banyak yang kena kan. Yes. Let's say dari pre-diabetes juga udah ada gitu. Nah, orang ini tahu dia sudah terdiagnosa diabetes, dia sudah terdiagnosa, sudah konsumsi obat, tapi dia nggak jujur pada saat buka polis. Nggak ditulis di situ? Nggak ditulis. Ya. Yang kejadian di lapangan seringkali adalah orang mendiagnosa dirinya sendiri. Kayaknya gue diabetes nih. Atau dari mana pak? Ada satu case misalkan orang tuh pipis, buang air kecil, di kamar mandi disemutin. Ya. Kenapa ya air kencing saya disemutin? Berarti ada kelebihan kadar gula tuh di air situ kan. Hal kecil seperti itu bisa ketahuan. Nah, dia mendiagnosa dirinya sendiri. Kayaknya diabetes nih. Lalu dia cek kan sekarang ada alat-alat check up sendiri kan, yang untuk cepret ketahuan tuh gula darah berapa. Sampai yang mengukur gula darah HbA1c. Rata-rata tinggi parameter gula darah dalam 3 bulan terakhir. Dia tahu dirinya diabetes. Tidak ada di rekam medis rumah sakit karena belum pernah perawatan. Ketemu agennya bilang, rumah sakit punya nggak rekam medisnya pak? Nggak ada sih, saya self-diagnose aja. Nah, ini abu-abu nih. Udah deh, nggak usah state. Kan nggak ada yang tahu kalau saya diabetes, cuma kamu doang. Istri saya aja mungkin belum tahu. Tapi ada kemungkinan pada saat klaim, itu kan non-disclose tuh. Kita buka polis dengan kondisi
sehat sepenuhnya. Lalu orang ini sebenarnya udah makan obat rutin, udah suntik insulin, tapi nggak ngomong. Pada saat klaim ketahuan dari mana mungkin orang ini kekeh. Oh enggak, saya baru tahu kalau saya diabetes. Tapi kan namanya medis kadang-kadang nggak bisa dibohongin ya. Contoh, gula darahnya diambil. Langsung dites tuh. Ini nggak mungkin nih baru nih. Ini udah lama nih, cuma mungkin ini orang gimana lah kita tahu ya. Salah satu contoh non-disclose seperti itu. I see. Jadi ya namanya orang nggak jujur kalau itu berarti memang tidak bisa di-approve gitu lah ya. Makanya jujur aja jadi orang. Pernah stroke misalkan, nggak ngomong. Padahal asuransi itu stroke kan salah satu yang berbahaya ya. Pernah ada satu klien, stroke cuma 30 menit. Stroke cuma 30 menit. Itu aja kena ekstra premi. Dan pengecualian lagi. Jadi rate-nya udah naik, pengecualian pula. Nah kalau dia nggak jujur, mungkin bisa lolos. Tapi kalau ketahuan pada saat klaim, mungkin di history medis rumah sakit bisa reject. Terus kalau OP without IP itu apa? Ini bahasa internal insurance company memang. Jadi OP itu sebenarnya adalah singkatan dari outpatient. Gimana tuh ceritanya? Outpatient gini. Di asuransi kesehatan di Indonesia rata-rata untuk klaim itu ada syarat agar klaimnya bisa diproses harus memenuhi syarat rawat inap dulu. Rata-rata ya. Tidak semua. Ada yang bisa rawat jalan, kita istilahnya rawat jalan stand alone. Dia melakukan tindakan outpatient, rawat jalan, tapi tidak ada hubungannya dengan inpatient, rawat inap. Nah, ini rata-rata akan ditolak. Rata-rata. Hanya 1-2 company insurance untuk asuransi swasta personal yang punya fitur untuk rawat jalan bisa di-cover. Hanya sedikit. Atau kalau rawat jalannya mau di-cover, mungkin rawat jalannya harus memenuhi syarat nih. Contoh, kecelakaan cuma lecet, itu ke UGD, selesai, nggak perlu nginep, boleh. Atau di dunia medis juga ada beberapa tindakan medis yang istilahnya one day surgery. Tindakan yang 1 hari ditindak selesai, boleh pulang. Contoh kayak orang angkat lipom, ada benjolan di punggung misalkan, itu bisa. Tetapi kalau misalkan orang ini demam, sumeng-sumeng, dia nggak rawat inap, pengen klaim nih, itu nggak bisa. Jadi OP without IP adalah outpatient tanpa inpatient. Iya. Paham. Terus ini ada masa tunggu, kita tadi udah jelasin. Kemudian pre-X itu? Pre-X ini bukan sebelum jadi mantan, bukan ya. Bukan pre-X. Bukan. Ini melainkan namanya kalau mentang-mentang mantannya banyak. Jangan di-disclose di sini. Nah, pre-X artinya adalah pre-existing condition. Mantan korban atau apa? Balik lanjut. Balik lanjut. Aduh, istri nggak lihat kan konten ini. Pre-existing condition artinya adalah kondisi yang sudah dimiliki orang ini saat sebelum polisnya diajukan. Jadi kalau non-disclose, tadi katakanlah orang ini pernah kena cancer dan sembuh, harusnya di state. Nah, kalau pre-existing, orang ini udah punya kondisi bawaan dari sononya nih, sebelum polis aktif. Contohnya seperti apa? Pre-existing tuh congenital tuh kelainan bawaan. Contohnya seperti, ada kondisi anak-anak yang terlahir dengan jarinya 6. Jarinya 6 ini kan termasuk sudah ada dari sananya. Dan ya tetap bisa beraktivitas. Akhirnya ya kita state aja. Toh bisa ujung-ujung tetap bisa approve kok sebenarnya. Nah, pre-existing yang kadang-kadang nggak bisa diterima atau di-approve, yang kondisinya menetap dan berpotensi bikin kondisinya lebih parah. Contoh, orang ini ketika apply sudah memiliki skoliosis, katakanlah. Skoliosis itu ada kelainan tulang belakang, jadi ada kemiringan. Waktu masih muda mungkin nggak terlalu berasa, tapi ketika semakin tua dan dia nggak punya latihan exercise fisik yang cukup baik, mungkin skoliosisnya bisa mempengaruhi kondisi fisiknya di masa lansia. Kalau ini nggak di state di awal, lalu tiba-tiba dia ngomong nih mau klaim, ketahuan bahwa ini udah ada dari dulu, pasti ditolak juga. Nah, terus ini kan terkait dengan penolakan nih. Ketika orang mendaftarkan asuransi, itu ada beberapa pertanyaan. Gue nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu ada beberapa pertanyaan seperti, apakah Anda itu merokok atau tidak? Apakah Anda itu minum alkohol atau tidak? Jadi
kayak standar habit yang dimiliki oleh seseorang, ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, apakah standar habit seperti itu mempengaruhi jumlah premi yang dibayarkan oleh nasabah ke asuransi atau enggak sebetulnya? Dan kenapa ditanyain gitu? Oke, ini cukup variatif memang pertanyaannya. Sekarang malah bisa lebih detail lagi. Oh gitu? Jadi dulu, let's say nggak usah dulunya dulu lama banget, ini bulan lalu aja. Oke. Bulan lalu pengajuan asuransi kesehatan di tempat gue itu tuh cuma ditanya apakah Anda merokok. Oke. Sekarang pertanyaannya bisa apakah Anda merokok? Bawahnya tuh ada opsi lagi, kurang dari 6 batang per hari. 6 batang atau lebih dari 6 batang. Jadi sampai lebih detail nih saat ini. Ini baru semalam kejadiannya. Baru tahu juga bahwa ada update seperti itu. Apakah mempengaruhi premi si individu ini? Harusnya tidak secara langsung. Tetapi semakin banyak data ini diterima oleh perusahaan asuransi, maka akan menentukan cara mereka menghitung morbidita rasionya. Potensi sakitnya di masa depan. Karena orang yang merokok katakanlah di usia 30 tahun atau dia merokok lebih dari 10 batang per hari di usia 50 tahun, resikonya secara rasio keseluruhan mungkin bisa berbeda. Nah, ini akan mempengaruhi ujung-ujungnya dia tinggal dikawinin, datanya sama nanti klaim. Kalau datanya seperti ini perokok semua atau habitnya tidak baik di masa muda, tinggal dilihat nih klaimnya berapa banyak nih. Oh, orang-orangnya ini juga. Oke, apakah ini besarannya cukup mempengaruhi secara keseluruhan subscriber polis tersebut? Jadi bisa dikatakan bahwa data yang dikumpulkan terkait dengan habit para nasabahnya itu tidak langsung untuk mempengaruhi berapa preminya, tetapi lebih ke faktor research-nya si perusahaan asuransi ya. Secara praktikal selama ini begitu ya. Ya kita memang tidak tahu kedepannya seperti apa. Betul. Cuman sampai detik ini seperti itu gitu ya. Oke. Nah, ini juga buat teman-teman ketahui bahwa ternyata kalau dulu itu kan ini kita udah bahas soal klaim, kita udah bahas soal inflasi medis gitu kan. Kita sudah bahas juga kenapa banyak yang ditolak, kenapa naik dan lain sebagainya. Gue masih ingat kalau di industri asuransi itu zaman dulu itu lagi rame banget unit link gitu kan. Gue nggak tahu nih sekarang seperti apa ya. Nah, gue pengen tahu dari Christo gimana industri unit link sekarang. Jadi sebetulnya gini, kalau perusahaan asuransi secara global ya, secara keseluruhan dia kan pasti menghimpun dana dari masyarakat untuk dibayarkan dalam bentuk klaim gitu kan. Tetapi ketika tidak dibayarkan maka uang itu akan dikelola, ya kan? Betul. Soalnya kalau enggak ya dari mana nanti profit dari si perusahaan tersebut kan gitu, ya kan? Nah, perbedaannya adalah kalau unit link itu maka nasabah itu memiliki hak untuk memilih unit link itu akan ditaruh di instrumen aset apa. Betul ya. Jadi sekian persen untuk pembayaran asuransinya, sekian persen untuk pembayaran investasi di asuransi tersebut gitu kan. Nah, lambat laun dulu pas awal-awal tradisional lagi banyak, kemudian pindah ke unit link sebelum COVID. Nah, sekarang bagaimana industri unit link itu tersendiri? Apakah masih survive dan masih ada atau ternyata sudah tergantikan kembali dengan asuransi tradisional? Oke, kalau ngomongin tren, sebenarnya by the end of sekitar 2020-an apa 2021 ya. Kalau Kakanda ingat atau teman-teman ingat, banyak demonstrasi terkait asuransi. Oke. Salah satu demonstrasi itu karena unit link. Pemicunya ya. Pemicunya. Salah satu pemicu utamanya gara-gara unit link. Bukan karena unit linknya salah. Secara produk dia tidak salah. Namun yang salah adalah messenger yang menjelaskan unit link ini nih. Bahwa ini 10 tahun nggak perlu bayar lagi, gratis, proteksi sampai selama-lamanya, atau nilainya akan terus bertumbuh investasinya. Ya, padahal nggak seperti itu. Dunia tidak seindah cerita dalam novel. Betul. Nah, ujung-ujungnya apa? Orang jadi kecewa. Orang kecewa demonstrasi. Dulu katanya setor 10 tahun, masing-masing tahun 10 juta. Dan pasti naik. Pasti naik. Habis itu nggak perlu bayar lagi. Biaya asuransi akan ditutup oleh hasil investasi. Ternyata enggak. Ya. Karena ya tadi kan kita ngomong kalau balik lagi ke awal, inflasi medis kan lebih tinggi daripada itu. Ya, betul. Daripada kinerja investasi. Betul. Nah,
Hasil dari demo itu, efek sampingnya adalah OJK mengeluarkan undang-undang tentang PAID. Oke, SEOJK nomor 5 kalau nggak salah, tahun 2022, kalau nggak salah ya. Nah itu dibikin 2022 tentang PAID, diketok palunya di 2022 untuk dieksekusi tahun 2023. Nah, isi SE itu apa? Sekali lagi kalau nggak salah ini udah 3 tahun soalnya dari terakhir gue baca itu SE ya. Itu isinya ada sekitar 130-an halaman. Oke. Isinya ada sekitar 130-an halaman yang dibahas tentang mekanisme pemasaran produk unit link atau yang sekarang disebutnya PAID. Oke. Isinya nggak mungkin diceritakan sekarang, cuma isinya adalah endingnya ini akan membuat produk unit link makin tidak seseksi zaman dulu. Oke. Salah satunya gini Kanda. Jadi zaman dulu ketika unit link masih primadona di perusahaan asuransi dan di masyarakat, investmentnya itu bisa ditempatkan di instrumen yang saham katakanlah mayoritas 80%. Atau bahkan di akhir-akhir 2010-an bisa ditempatkan sampai ke stock market di luar negeri. Oke. Nah, sejak SEOJK itu diluncurkan dan dijalanin, placement investmentnya, placement AUM-nya itu nggak boleh lagi di luar negeri. Harus di Indo semua? Harus di Indo semua. Oke. Dan pertumbuhannya di market Indonesia, kita tahu sendiri seperti apa kan. Ya, di episode podcast yang lain masih pernah dibahas lah. Nah, ujung-ujungnya apa? Susah berharap investment di unit link bisa secakap zaman dulu lagi. Kursnya akan terbatas. Itu satu. Terus yang kedua, pemasarannya juga akan lebih sulit. Kenapa? Kalau zaman dulu di unit link, kalau teman-teman pernah ditawarin unit link, tabel investmentnya itu ada proyeksi investasi kan. Paling rendah-rendahnya itu 5%. Di tabel tersebut? Di tabel tersebut. 5%, 10, 15. Bahkan ada beberapa perusahaan asuransi yang cukup berani waktu itu bikin tabel sampai 18% per tahun. Oke. Habis undang-undang itu diketok, dijalanin, paling rendahnya itu bukan lagi 5. Paling rendahnya itu -1. -1. Jadi maksimal kalau nggak salah 3 ya. 3%. Rasional. Jadi udah lebih kalem dari aturan undang-undang. Karena lebih kalem, ujung-ujungnya akan ngedongkrak premi unit link jadi lebih tinggi. Nah sekarang kita ngeliat behavior market. Orang mencari barang yang sama bagusnya dengan harga yang lebih terjangkau. Ujung-ujungnya apa? Shifting lagi. Perusahaan asuransi ngeluarin produk asuransi yang sifatnya sesuai kwitansi, tapi dengan pricing yang lebih murah, lebih terjangkau. Tapi ini gue nggak mau meramalkan apa-apa. Ini udah mulai ketebak nih pola yang akan terjadi. Gimana? Cerita dikit lah ya, nggak apa-apa ya. Kemungkinan besar ini ramalan. Kemungkinan besar adalah beberapa tahun ke depan. Kan teman-teman ngalamin repricing terus-menerus nih. Beberapa tahun ke depan atau let's say beberapa tahun lah, masih jauh mungkin, asuransi akan shifting lagi. Mungkin tetap tradisional. Tetapi behavior tradisional berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sesuai kwitansi banget. Sudah ada beberapa perusahaan asuransi mewajibkan ada yang namanya own risk. Kayak asuransi mobil. Sudah ada. Ada yang ngasih own risk-nya sebagai kewajiban, wajib, ada juga yang ngasih opsional. Additional ya? Opsional, jadi orang bisa memilih. Nah, ada juga perusahaan asuransi yang mulai ngeluarin tidak lagi sesuai kwitansi. Melainkan balik ke zaman dulu banget, sebelum unit link. Jatah, inner limit. Nah, kalau kita ngeliat tren di luar negeri, negara-negara yang udah lebih berkembang, Singapura, Jepang, Korea, asuransinya itu selalu nggak ada yang S-charge lagi. Rata-rata udah punya limit on risk. Ada yang limit, ada yang S-charge, on bill, tetapi udah ada on risk-nya. Dan kita juga ngelihat kan behavior pemerintah mulai meng-encourage untuk BPJS nanti ada COB, koordinasi manfaat dengan asuransi swasta. Nggak tahu ntar mekanismenya seperti apa. Karena akan tandemnya sama pemerintah, rumah sakit, perusahaan asuransi. Tiap-tiap punya kepentingan tuh. Prediksi ya. Oke. Ya nanti kalau soal prediksi nanti kita bisa saksikan bersama-sama ya. Apakah yang kita bicarakan di podcast ini akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan atau tidak gitu. Tapi pada prinsipnya adalah di video podcast kali ini
kita sudah bahas tentang kenapa sih harga premi asuransi itu naik terus-terusan gitu kan. Di balik layarnya itu seperti apa. Beberapa data yang sudah kita kasih lihat ke teman-teman itu adalah data yang harus kita rahasiakan, tetapi setidaknya memberi gambaran buat kalian, terutama kedua kategori nih, Kristo. Yang pertama adalah orang yang mau beli asuransi biar ekspektasinya terjaga, ya. Yang kedua adalah investor yang mencari emiten-emiten asuransi. Karena kita bicara di sini adalah tentang pasar modal juga, tentang investment. Jadi kan tahu bahwa di perusahaan tersebut heavy-nya itu kemana? Apakah ke yang unit link, apakah ke yang tradisional atau seperti apa gitu kan? Dan bisa tahu juga bagaimana pengalokasian dana yang sudah dikumpulkan. Betul. Karena at the end of the day, perusahaan asuransi harus bisa mengelola fund yang mereka kumpulkan gitu kan. Karena selain untuk membayarkan klaim, juga harus membuat sustain bisnis mereka. Betul. Kan gitu. Kalau enggak mereka akan cari pendanaan dari luar terus, akan jadi negatif cash flow. Jadi kan gitu. Belum kan. lagi, sorry dikit, karena lebih ke arah ada juga asuransi yang menjual produk sifatnya anuitas. Ada juga kan, yang sifatnya memberikan nanti di certain years, dia akan kasih manfaat tahapan. Oh iya, betul. Gitu kan? Ada itu. Itu kan hasil pengelolaan dana yang mereka lakukan di tahun-tahun sekarang. Iya, ya. Memang kedepannya juga akan lebih bervariasi gitu ya. Pasti bervariasi. Oke, thank you Kristo untuk waktunya. Jadi mudah ngasih insight ke banyak penonton dari video ini, dari channel ini, sehingga membuat mereka lebih paham dan lebih ngerti biar tidak menggerutu terus-menerus. Betul. Meskipun tetap menggerutu juga, gue juga siapa sih yang suka kalau bayar lebih mahal gitu kan. Tapi at least jadi tahu apa penyebabnya, dan semoga bisa tertutupin dari cuan yang ada di pasar modal. Dan itu dari kita, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you and bye-bye.